Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Aman Bapak Ustadz Haji Hariri beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Hadirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian tafsir. Kita sudah sampai pada surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Tema sentral dari Quran surat Al-Hijr ini adalah penjagaan Allah bagi pembela kebenaran, ya. Nah, bagaimana Allah menjaga orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran? Kemarin ada singkatannya. Apa Bapak Ibu singkatannya? Lupa nih. Ayo, ada yang ingat gak? KL B R I, ya kan? Apa singkatannya hadirin? KL B R I. Q-nya apa yang dijaga oleh Allah? Al-Quran. Q-nya Quran dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya, ya. Hadirin, Al-Quran adalah sumber hukum Islam, dijaga dari awal sampai akhir, sampai sekarang tidak ada perubahan. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya, ya. Dan orang-orang yang konsisten pada kebenaran itu pun termasuk yang dijaga di dalamnya. Setelah L apa? Setelah Q apa? L-nya apa? Langit, ya, langit pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Langit yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bintang gemintangnya, ya, satu dengan yang lainnya tidak ada yang bertabrakan. Ini memberikan sebuah isyarat jika langit saja yang luas dengan bintang gemintangnya yang lebih banyak dari jumlah pasir di muka bumi ini ternyata bisa terawat dengan baik. Ini menunjukkan begitu pula orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, orang-orang yang senantiasa memenangkan kebenaran di atas nafsunya, itu pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu hadirin. KL, K-nya apa? Quran, L-nya langit, B-nya
Bumi, ya. Bumi dijaga oleh Allah, ya. Itu ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-19, ya. Buminya dijaga, ya. Penjagaan Allah terhadap bumi itu fiha jibalan thawabitan, ya. Wa ja'alna fiha, dan Allah jadikan pada bumi itu dalam tafsirnya jibalan, gunung-gunung, thawabit, yang membuat bumi ini kokoh, hadirin. Jadi kalau tidak ada gunung, hadirin, maka seluruh yang ada di permukaan bumi itu akan terhempas oleh angin. Itu Pak. Maka tidak ada lagi kehidupan. Masya Allah. Jadi bumi itu dijaga agar makhluk yang bernama manusia dan seluruh yang ada di atasnya selamat. Itu hadirin. Jika bumi bisa dirawat, jika bumi terawat, langit terawat, apalagi manusia yang beriman pasti dijaga oleh Allah. Lalu kemudian R-nya apa hadirin? Halo, masih bersama saya? Apa M-nya? R-nya apa? Rizki. Nah, ini murid baru semua kayaknya nih. Murid baru ini. R-nya apa hadirin? Rizki. Rizki dijaga. Ayat yang ke-20 sampai 21. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa man lastum lahu biraziqin, ya. Jadi kami jadikan untuk kalian, ya, di muka bumi ini ma'ayish, ya, ma ta'ishuna bihi minal mata'im wal masyarib. Jadi makanan dan minuman, ya, itu Allah telah sediakan yang menjadi rizki kita di muka bumi ini. Jadi hadirin, jangan khawatir tentang rizki kita, ya. Rizki kita, semua orang yang hidup ada jatah rizkinya, ya. Masalahnya mau dijemput dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, ya. Selanjutnya, ini karena pengulangan, singkat saja. I-nya apa hadirin? Insan beriman dijaga. Nah, ini yang terakhirnya, ya. Jadi Al-Quran dijaga agar terjaga kemurniannya, biar orang beriman tidak bingung, ya kan? Langit dijaga agar kemudian langit memberikan ketenangan untuk penduduk yang ada di muka bumi ini dan di alam raya ini, termasuk insan yang beriman. Bumi pun dijaga, rizki pun dijaga, dan yang terakhir insan yang beriman dijaga. Di sini Allah katakan, inna ibadi laisa alaikum sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman, ya, bagimu wahai setan, ya, dan tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk mencelakakan orang yang beriman kecuali hamba Allah yang mengikuti bisikan setan. Nah, kira-kira begitu hadirin. Jadi Allah jaga di sini hadirin. Ya, saya bacakan tafsirnya nih. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hambaku al-mu'minin, hamba-hambaku yang beriman, la quwwata ala idlalihim, tidak ada kekuatan untuk menyesatkan orang-orang beriman, illa man ittaba'aka minal ghawin, ya, kecuali hamba-hamba Allah yang tidak ikhlas. Wal makna, ya, yaitu orang-orang yang tertipu dari setan. Ya. Jadi hadirin, kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran, maka setan tak akan pernah memiliki kekuatan untuk mengganggu kita, Pak. Masya Allah. Selama hati kita nyambung dengan Allah, selama pikiran kita tercerahkan dengan nilai-nilai Quran, selama akhlak dan moralitas kita konsisten di jalan kebenaran, tak ada satupun kekuatan yang ada di alam raya yang membuat kita bisa tergelincir di dalam kebenaran. Nah, gitu hadirin. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan.
Sesungguhnya hambaku, kata Allah, tak ada yang mampu untuk bisa menggelincirkan manusia kecuali hambaku yang mengikuti bisikan syaitan. Begitu. Nah, itu tentang penjagaan, hadirin. Jadi tema sentral Quran surat Al-Hijr itu tentang penjagaan Allah bagi orang-orang yang konsisten di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa singkatannya tadi? QL BRI. Q-nya Quran, L-nya langit. Apaan langit? Langit dijaga ya. Terus B-nya bumi dijaga, R-nya rizki dijaga, I-nya insan beriman pun dijaga. Sekarang, nah, kenapa surat ini dinamakan surat Al-Hijr? Ya, dinamakan surat Al-Hijr. Kenapa? Nah, ini lanjutannya, hadirin. Apa itu hijr? Ya, kalau hajarun itu batu, ya kan? Kalau hijr itu apa? Ini dia. Hijr itu adalah sebuah pemukiman yang dihuni oleh kabilah Tsamud atau kaumnya Nabi Soleh. Kaum Tsamud namanya. Jadi hijr itu, Pak, sebuah tempat, ya, nama tempat, nama kampung, ya. Namanya kampung apa? Hijr. Perkampungan ini terletak antara kota Madinah dan Tabuk, ya. Atau di antara kota Madinah dengan Palestina, ya. Itu letaknya di sekitar situ, Pak, di tengah-tengah situ. Itu namanya kampung Hijr. Kampung apa namanya? Hijr. Ya, nanti kita bacakan tafsirnya. Kaumnya Nabi Soleh ini namanya Tsamud. Apa, hadirin? Tsamud, ya. Adalah kaum yang tidak beriman pada Nabi Soleh dan tidak beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Terus ketika mereka sadar kalau saya tidak beriman kepada Nabi Soleh dan tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah, pasti nanti saya diadab nih, pasti dihancurkan oleh Allah. Maka mereka mencari tempat, hadirin. Kaumnya Nabi Saleh namanya siapa? Kaum apa? Tsamud. Itu nyari tempat. Kagak ada tempat yang dipandang oleh mereka yang bisa menyelamatkan mereka kecuali satu tempat, namanya Hijr. Nah, namanya apa, hadirin? Hijr. Ya. Mereka mencari perlindungan dari azab Allah, namun tidak ada tempat yang aman kecuali kampung Hijr menurut mereka, ya kan? Namun mereka tetap binasa ditimpa azab Allah, hadirin. Ya, Hijr itu, kampung Hijr itu, Pak, perkampungannya itu gunung-gunung dilubangin tuh, Pak. Dan dibuat gedung-gedung buat pemukiman, sehingga merasa kalau begitu tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Itu kira-kira. Tapi ternyata di ayat ini mereka dihancurkan. Di dunia ini, hadirin, tak ada perlindungan yang aman, ya, di muka bumi ini kecuali perlindungan Allah. Begitu, hadirin. Halo, masih bersama saya? Jadi di dunia ini tidak ada perlindungan yang aman kecuali perlindungan siapa? Ah, ini dia, Pak. Jadi kalau kita berlindung kepada selain Allah, nggak bakalan deh aman. Pasti suatu saat akan hancur, pasti suatu saat akan gelisah. Kecuali berlindung kepada siapa? Itulah sebabnya negara kita itu diajarkan oleh founding father kita, dasar negara kita kan Pancasila. Yang pertama apa coba, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita kaum muslimin, ketuhanan yang Maha Esa itu ahad. Minta perlindungan kepada Allah. Dengan minta perlindungan kepada Allah, maka kita akan bisa memperlakukan manusia dengan adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan adab. Dengan perlindungan Allah, persatuan akan terbentuk. Walaupun bersuku-suku, bahasanya luar biasa, berpulau-pulau, itu paling beragam di Indonesia.
tapi dengan pertolongan Allah sampai detik ini bisa terjaga. Salah satu komponennya yang dijadikan menjaga negara Republik Indonesia ini, hadirin, negara kesatuan Republik Indonesia, adalah bapak-bapak tentara ini. Masya Allah. Kemarin saya menyampaikan materi di Yonsikon 13 di Serengseng Sawah. Saya sampaikan kepada bapak-bapak tentara, kalau bapak-bapak bekerja mengamankan NKRI ini tidak semata-mata menjalankan tugas, tetapi juga beribadah kepada Allah, maka selagi negara kita ini aman dan banyak orang yang melakukan kebaikan di negeri yang aman ini, maka sepanjang itu pula lah Bapak mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya. Masya Allah. Begitu dong Bu. Halo Bu. Jadi berbahagia jadi punya punya suami tentara ya, Masya Allah. Jangan cuman awal bulan aja yang bahagia. Jadi sepanjangnya ya, Masya Allah. Baik hadirin, itulah perlindungan di muka bumi ini. Sampai sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau bukan karena perlindungan Allah Pak, susah ini negeri. Masya Allah. Itulah para pendiri negara kita mengajarkan, ojo lali kalau sila pertama. Apa sila pertama? Iya. Jadi tidak ada benturan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam. Begitu hadirin. Jelas sampai di situ? Baik. Nah, ini bagaimana kronologis hancurnya penghuni kaum Hijr, kampung Hijr. Nah, kenapa mereka bisa hancur, Pak? Ya. Nah, ya kan inilah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Hancurnya penghuni kampung Hijr. Kampung Hijr terletak di mana, Pak? Cimanggis atau Depok, Pak? Kampung Hijr di mana letaknya? Antara Palestina dan Madinah. Palestina itu Syam. Nah, di antara pintu masuk Syam itu namanya Tabuk. Dan itu pernah terjadi peperangan Tabuk ya, antara kaum muslimin dengan Romawi Timur ya. Dan dimenangkan peperangan itu oleh pasukannya Rasulullah. Masya Allah. Begitu hadirin. Oke, jelas ya tempatnya di mana Hijr? Ya. Inilah pentingnya kita belajar tafsir, Pak. Jadi setiap surat kita tahu, ya. Surat yang keberapa ini surat Al-Hijr? Berapa, Pak? Bu? 15. Hijr apa artinya Hijr? Nama sebuah tempat atau perkampungan. Tinggalnya di Cijantung apa di Cimanggis ini? Serengseng ya. Ya kan? Tempatnya di antara apa? Madinah dan Palestina atau Syam. Syam itu Syria, Palestina, Yordania. Ya, jadi kalau dulu Syam namanya. Baik, hancurnya penghuni kampung Hijr saya singkat menjadi IPA, IPA. Masih ingat nggak pelajaran IPA apa dulu Pak? Singkatannya apa? Ilmu pengetahuan yang bisa jawab orang jadul. Kalau anak kita ditanya IPA, tahu nggak kira-kira Pak? Nggak tahu. Dulu masih belajar bahasa Indonesia, ya kan? Ini bapak, ini kakak, orang jadul. Nah kalau sekarang udah nggak ada tuh pelajaran itu. Mana dulu ya Pak ya, Masya Allah, buku nggak perlu beli, ya kan? Dipinjemin semuanya. Masya Allah, oh senang banget ya Allah. Gambarnya itu begini, ada kucingnya kan? Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kembali ke sini. Hancurnya penghuni kampung apa? Singkatannya apa? IPA. I-nya, kenapa mereka dihancurkan? I-nya ingkar pada Nabi dan ingkar pada ayat Allah. I-nya ingkar pada Nabi dan ingkar pada ayat Allah. Nah itu yang pertama. Coba I-nya apa? Dan ingkar pada ayat Allah. P-nya ya, karena mereka tahu ingkar kepada Nabi dan ingkar kepada Allah bakalan mendapatkan azab, maka mereka membuat apa? P-nya perlindungan dibuat. Apa hadirin?
Nah, makanya dia cari tempat hijr tadi ya kan, di gunung-gunung ya kan. P-nya apa? Perlindungan dibuat. Hadirin, walaupun perlindungan dibuat, hanya apa? Ternyata hanya azab Allah yang didapat, bukan ketenangan, Pak. Hanya apa? Azab Allah yang didapat. Sampai di sini pelajaran pentingnya hadirin, siapa orang yang tidak tunduk pada Allah, ingkar kepada utusan Allah, ingkar kepada Nabi Allah, dan ingkar kepada ayat-ayat Allah, gablek kepada Allah, durhaka pada Allah, hidupnya nggak bakalan tenang, walaupun dia hidup bergelimangan harta dan keamanan menurut pikiran mereka, seperti perlindungan yang dibuat oleh penduduk Hijr. Gitu hadirin. Sudah selesai. Silakan diminum ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu nulis kan, Bu? Ntar pekan depan ditanya, lupa lagi. Ini murid baru lagi ya. Baik hadirin. I-nya apa tadi I-nya? Ingkar pada Nabi dan ingkar pada ayat Allah. Ini ayatnya Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-80. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh telah ingkar atau mendustakan penduduk Hijr atau penghuni kampung Hijr. Siapa yang didustakan? Mursalin, para rasul. Nah, mari kita lihat. Ini saya kutip dari tafsir Aisarut Tafasir karangan As'ad Humad. Wa ashabul hijri, dan ashabul hijr hum qaumu Thamud. Itu kaum Thamud. Kaumnya Nabi Saleh. Wa qad kadzdzabu nabiyyahum Salihah. Dan dia telah mengingkari nabi mereka yang bernama Nabi Saleh. Wa man kadzdzaba bi rasulin. Nah, dalam tafsir ini, siapa yang mendustakan satu rasul saja utusan Allah, faqad kadzdzaba bi jami'il mursalin, maka pada hakikatnya dia telah mendustakan seluruh nabi dan rasul. Makanya di ayat ini, walidzalika qala ta'ala, oleh sebab itu pada ayat yang ke-80 Allah berfirman, innahum kadzdzabul mursalin, sesungguhnya mereka mendustakan seluruh nabi. Begitu hadirin. Sebab rumusnya, kalau ada satu kaum tidak beriman pada nabi yang 25, satu saja enggak beriman, pada hakikatnya dia mendustakan seluruh nabi. Jelas sampai di sini, Pak? Halo, masih bersama saya? Mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat, amin. Imannya kokoh, rizkinya luas, barokah, anak keturunannya soleh dan soleha, utangnya lunas. Emang ada yang punya utang di sini? Baik ya, jelas ya Bapak Ibu. Jadi mereka ingkar kepada Nabi, ingkar kepada satu Nabi saja, maka pada hakikatnya mereka ingkar kepada seluruh Nabi. Begitu hadirin rumusnya. Al-Hijru, ya, Hijr. Apa Hijr itu? Diyaru Thamud bainal Madinah wa Tabu. Nah ini ya Pak. Jadi Hijr itu adalah perkampungan kabilah Thamud yang terletak antara kota Madinah dan Tabu. Ya. Ini dalam tafsir Aisarut Tafasir. Selanjutnya saya kutip tafsir Sofwatut Tafasir. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sungguh telah berdusta dan mengingkari penduduk Hijr para rasul. Apa maksudnya? Kadzabat Tsamudu nabiyyahum Salih. Jadi kaum Tsamud telah mendustakan nabinya. Siapa nama nabinya? Saleh.
Wal hijru, hijr itu wadin, sebuah lembah, bainal Madinah wasyam. Nah, kalau di sini antara kota Madinah dan Syam. Ya, kalau tadi kan Tabuk, sama aja sebenarnya. Sebab Tabuk itu pintu masuk ke kota Syam, Pak. Ya, kira-kira begitu. Palestina, Yordania, ya. Qala al-Baydawi, berkata Imam Baydawi, wa man kadzdzaba wahidan minar rusul, siapa saja yang berdusta dan mengingkari satu saja dari Rasul Allah, faka'annama kadzdzabal jami'ah, seseolah-olah mereka telah mendustakan seluruh para nabi. Walidza qala al-mursalin. Oleh sebab itu dalam tafsirnya Allah sebut bukan rasul tetapi mursalin, seluruh para nabi dan rasul. Jelas ya sampai di situ, Pak? Baik. Ini yang dimaksud penduduk kampung Hijr itu hancur pertama lantaran ingkar kepada siapa? Nabi dan Rasul. Orang yang ingkar kepada nabinya, Pak, berarti dia kan ingkar kebenaran yang datangnya dari Allah. Sementara Allah sang pemilik alam raya, pemegang jiwa kita, peminjam kepada kita nyawa kita, bagaimana mungkin diingkari? Masya Allah. Selanjutnya ingkar kepada siapa? Pada ayat Allah. Ini dia. Ayat 81-nya. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah datangkan kepada kaum Tsamud ayat-ayat kami, maka mereka mendustakannya dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Tuh hadirin. Nah, ini ayat memang untuk kaum Tsamud, tetapi pelajarannya bukan hanya untuk kaum Tsamud. Dalam ilmu ulumul Quran, ya, dalam kitab ilmu ulumil Quran karangan Manna Khalil Al-Qattan dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu berlaku umum, bukan hanya berlaku kepada orang yang diturunkannya. Gitu hadirin. Ayat ini kan turun untuk kaum siapa? Tsamud. Tetapi pelajarannya berlaku untuk siapa? Semua. Artinya siapapun orangnya sampai umatnya Nabi Muhammad, kalau berpaling dari ayat-ayat Allah pasti akan gelisah hidupnya, ora tentrem. Begitu hadirin. Apa ciri-ciri orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah? Pertama, adamut tilawah, enggan membaca Al-Quran. Yang kedua, adamut tadabburi bihi, enggan untuk mengkaji kandungannya. Dan yang ketiga, adamul amali bihi, enggan untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Tapi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ahli Al-Quran. Buktinya malam ini baca Quran, malam ini mengkaji kandungannya toh? Ya enggak? Ya iya, kok ragu-ragu? Emang di sini ngelamun apa? Ya kan? Betul tidak? Lalu kemudian yang ketiga mengamalkan. Buktinya mengamalkan di antara kandungan Al-Quran, sholat 5 waktu. Bapak-bapak mengamalkan enggak nih? Mengamalkan, Masya Allah. Bapak-bapak dalam Quran surat An-Nisa mesti memuliakan istrinya. Nah ini bapak-bapak wajahnya cerah, insya Allah memuliakan istrinya. Ya Masya Allah. Baik hadirin, saya bacakan tafsirnya nih. Wa atahumullahu minal ayat, dan Allah datangkan kepada kaum Tsamud itu, kaumnya Nabi Soleh, ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ma yadulluhum ala sidqi ma ja'ahum bihi rusuluhum salih, yang menunjukkan atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul mereka, yaitu salah satunya Nabi Soleh. Ya. Wa min hadhil ayah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, annahu sesungguhnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah, binaan ala iqtirahi qaumihi,
lantaran memenuhi permohonan kaumnya. Suruh berdoa, Pak. Ya. Apa doanya? Suruh, oh ini Pak, tunjukkan salah satu kebesaran mukjizat lah. Tunjukkan kalau engkau bukti sebagai nabi, ya kan? Fa akhraja lahum naqatan asyra min sakhratin samma. Maka kemudian Allah mengeluarkan untuk kaum Nabi Tsamud itu, kaum Nabi Soleh, naqatan asyra. Naqa itu onta, Pak. Asyra yang bunting. Apa bunting? Amin. Dikeluarkan unta yang bunting min sakhratis sama, dari batu yang tuli. Maksudnya batu tuli itu batu yang keras, Pak. Dari batu kok keluar unta, gede lagi, bunting lagi. Masya Allah. Tanda kebesaran Allah bukan, Pak, Bu? Tanda kebesaran Allah. Nah, hadirin, sebentar. Wa kanatin naqatu tasrahu fi biladihim. Lalu kemudian unta tadi tuh, ya, bisa berkeliling di kampung mereka. Wa taqtasimu ma'ahumul ma'. Dan kemudian unta itu bisa menghadirkan air susu. Ya, Masya Allah. Fatashrabuhu yauman, maka Nabi siapa? Nabi Soleh minum dan kaumnya juga minum. Pokoknya kenyang. Masya Allah. Semuanya dapat. Coba bayangkan, Pak, satu unta doang, Pak. Ya. Halo, masih bersama saya? Iya. Suatu ketika fadaku bin naqati dzar'an fa'aqaruha. Ya. Lalu kemudian kaumnya itu suatu ketika kesel sama unta ini, Pak. Lalu untanya dibunuh. Tuh. Padahal enggak boleh dibunuh unta ini. Maka apa yang terjadi? Karena dia melanggar titah Allah, fa ahlakahumullahu an akhirih wa dammar alaihim. Maka seluruhnya kaum tersebut diazab oleh Allah dan tak ada yang hidup. Walaupun sudah berlindung di mana tadi? Di kampung apa? Hijr. Ya, gitu hadirin. Jadi hati-hati. Ini pelajaran penting. Siapa yang ingkar kepada Allah pasti akan diazab. Azab Allah itu, Pak, bisa jadi orangnya sehat, bisnisnya keren, tapi hatinya nggak pernah tentram. Sama suami istri berantem kayak ring tinju. Masya Allah. Halo? Ada nggak yang begitu tuh, Pak? Oh, banyak. Bapak yang bilang, ya saya kan cuma nanya, ya kan, Masya Allah. Anak nggak pernah sehormat sama orang tuanya, ya kan? Coba kalau punya anak tiba-tiba, Pak, di antara yang membuat orang tua itu sakit ketika dibentak oleh anaknya, betul tidak? Bapak tahu, orang jadul aja, Masya Allah. Coba, Pak, diem aja, saya udah besar, gak perlu diatur-atur. Ada gak yang begitu kira-kira? Astagfirullah, istighfar sama-sama. Dengerin, yang bujangan-bujangan tuh, salah satu yang membuat orang tua itu sakit hatinya, lebih sakit daripada teriris sembilu, Masya Allah, ketika anaknya membentak orang tuanya. Betul nggak, Bapak? Saya aja kalau dibentak anak, Masya Allah, rasanya bagaimana ya Allah. Pas ingat dulu saya suka ngebentak ibu saya, ternyata ya, Masya Allah. Saya dulu, Bu, bandel banget, bandel dah pokoknya. Untung sekarang insaf ya, Masya Allah. Dulu kalau saya nggak dikasih duit sama ibu, saya ambil batu, saya lempar itu pintu rumah, Masya Allah. Syaratnya bapak saya nggak ada. Ya, bapak kan nelayan tuh. Dulu di kampung saya kalau mancing itu sampai 15 hari, Bu, di lautan. Kalau bapak saya nggak ada, saya senang. Soalnya apa? Bisa mengekspresikan kenakalannya, Masya Allah. Tapi ternyata sekarang insaf. Pas anak saya begitu, saya cuma diem aja, Masya Allah. Saya bilang sama istri saya, nih, itu tuh kalau sudah gulung-gulung begitu, ngamuk-ngamuk begitu, saya banget. Kira-kira begitu, Masya Allah. Saya banget ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anaknya seperti itu, istighfar saja.
mungkin waktu kecilnya begitu, atau mungkin lebih parah lagi ya. Masya Allah. Dan suatu ketika mertua saya, anak saya nomor 2 tuh Bu, pokoknya susah lah diatur, kira-kira begitu. Alhamdulillah sekarang enggak gitu. Waktu kecilnya, terus bapak mertua bilang, ini kayaknya ada tetesannya. Saya langsung nyaut, iya Pak, dulu waktu kecil saya begitu. Oh pantesan. Tapi dalam hati, tapi kan saya diterima sebagai menantu Pak. Baik hadirin. Jadi siapapun yang ingkar kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, hidupnya tidak bakalan tenang, iya kan? Nah, baik hadirin, kita lanjutkan. Perlindungan dibuat, ya. Kan tadi IPA, I-nya apa? Ingkar kepada siapa? Nabi dan sudah kita bahas toh. Terus kemudian karena mereka merasa salah, nih Pak. Orang yang merasa salah pasti ingin cari apa Pak? Perlindungan. Maka dia cari perlindungan biar tidak diazab oleh Allah. Ya kan? Itu naluri manusia. Ya kan? Perlindungan dibuat. Kemana dia cari perlindungan? Ini dia ayat 82-nya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat gunung-gunung menjadi rumah untuk mereka hidup aman. Begitu Pak. Jadi gunung-gunung dipahat tuh Pak. Dan kaum di perkampungan Hijri itu Pak, kaya raya, mewah. Artinya secara material dahsyat. Tetapi yang miskin adalah miskin hatinya. Kenapa miskin hatinya? Karena yang buta mata hati. Kata siapa? Orang jadul. Orang jadul itu. Yang buta mata hatinya. Akhirnya apa? Miskin akan kebenaran. Ini hadirin, wa kanu yanhituna buyutahum. Ini dalam tafsir Aisyah Tafasir. Dan mereka memahat rumah-rumah mereka fil jibal, di gunung-gunung. Kenapa begitu hadirin? Makhafata khatmiha au nakbiha min qibalil lusus. Karena takut dihancurkan oleh Allah. Itu Pak. Oh, di gunung aja biar bisa terlindungi dari azab Allah. Siapa bilang? Emang gunung milik siapa? Milik siapa Bapak Ibu? Allah. Au naqbiha min qibalil lusus, atau dia bisa mengintai perampok-perampok yang akan merampoknya. Artinya cari amanlah di situ. Au makhafati ta'ribi a'da'i laha, atau ya untuk karena dia kenapa membuat di gunung-gunung? Karena takut diganggu oleh musuh-musuh mereka, ya kan? Tetapi wakilah dikatakan di lanjutan tafsir ini, inna makna huwa, ya, jadi makna lain kenapa mereka memahat rumah-rumahnya di gunung-gunung bukan karena takut, ya kan? Wa inna makanu yaf'aluna dzalika bataran wa asyran wa abatha. Mereka membuat gunung-gunung rumah-rumah di gunung-gunung itu bukan karena takut, tetapi ini wakilah, konon, kira-kira begitu. Lebih kuat tafsir yang pertama, kira-kira begitu. Karena memang mereka cari perlindungan, Pak. Kalau tafsir keduanya, mereka hidup di situ untuk berfoya-foya dan bermegah-megah menunjukkan keangkuhannya. Begitu, Pak. Masya Allah. Baik hadirin, tetapi apa yang terjadi? Ya. Kalau dalam Safatut Tafasir, kanu yang qibunal jibal fayabnuna fiha buyutan aminin. Mereka melubangi gunung-gunung dan membangun di gunung-gunung tersebut rumah-rumah untuk perlindungan. Yahsabuna annaha, dan mereka menyangka dengan membangun rumah di gunung-gunung itu, rumah tersebut tahmihim min adzabillah,
rumah tersebut bisa melindungi mereka dari azab Allah. Cari sopo. Kata siapa, ya kan? Orang gunung juga milik siapa hadirin? Benar, ayat yang ke-83-nya. Setelah perlindungan dibuat, ternyata hanya apa hadirin? Azab Allah didapat. Ini kata Allah, fa akhadatkumus sayhatu musbihin. Maka Allah azab mereka dengan suara yang memekakkan telinga, dan itu terjadi di pagi hari. Kenapa tidak di malam hari? Sebab kalau di malam hari itu memang waktu yang mengerikan, jadi wajar terjadi bencana. Tapi ini di pagi-pagi Pak, sobah, waktu subuh, pagi-pagi terjadi sayha itu lengkingan suara, guntur gitu Pak. Guntur, ya petir lah ya, petir yang kemudian mengamuk, hancur semuanya dan tak tersisa satupun Pak. Masya Allah. Pada ayat 84-nya, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka kekayaan mereka, popularitas mereka, teknologi mereka yang canggih tak mampu melindungi mereka dari azab Allah. Hei manusia, kenapa congkak dan sombong kepada Allah? Mau lari kemana? Tak ada tempat di muka bumi ini berlindung dari azab Allah kecuali kita minta perlindungan kepada siapa? Itu pelajarannya hadirin. Masya Allah. Selesai belajar IPA. Masya Allah. I-nya apa? Ingkar pada siapa? Nabi dan ayat Allah. Kemudian P-nya apa? Pelindungan dibuat karena ingkar, tahu kalau bakalan diazab, ya kan? Ternyata setelah pelindungannya dibuat, apa yang didapat? Hanya azab Allah didapat. Astaghfirullah. Jadi hadirin, pelajaran penting bagi kita, taatlah dan tunduklah kepada Allah agar hidup tenang serasa di sorga. Sebab kalau kita tidak tenang dan tunduk kepada Allah, sehebat apapun kita hadirin, nggak ada tempat yang bisa menenangkan kalau tidak ada perlindungan dari Allah. Orang yang tidak sholat hadirin pasti gelisah hatinya. Orang yang tidak jujur dalam hidupnya pasti gelisah hidupnya, walaupun nampak mentereng. Itu pasti. Sebagaimana orang yang tidak minum, walaupun pura-pura seger, tapi haus nggak kira-kira Pak? Haus. Karena haus maka harus diobati. Minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktunya sudah habis, kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ala fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.